Assalamualaikum Ananda, siswaman 1 Medan. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kimia kelas 10 yaitu mengenai reaksi redoks. Ini materi kedua di semester 2 ini. Jangan lupa berdoa sebelum memulai pelajaran untuk mendapat keberkahan dari ilmu yang akan kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini ada 3 submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama mengenai perkembangan konsep reaksi redoks, yang kedua mengenai peraturan dalam menentukan biloks, dan yang ketiga mengenai aplikasi reaksi redoks. Langsung saja kita masuk ke submateri yang pertama yaitu perkembangan reaksi redoks. Redoks adalah singkatan dari reduksi oksidasi. Jadi, reaksi redoks itu terjadi 2 reaksi di dalamnya, reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Untuk perkembangan teori reaksi redoks itu sendiri, ada 3 sudut pandang. Yang pertama, oksigen, yang kedua elektron, dan yang ketiga biloks. Kita bahas satu persatu ya, dimulai dari oksigen. Apa sih pengertian reaksi reduksi? Reaksi reduksi berarti reaksi yang melepaskan oksigen. Ya, melepas oksigen itu berarti dapat juga dikatakan menghasilkan oksigen. Contoh dari reaksi reduksi ini adalah reaksi fotosintesis. Reaksi fotosintesis terjadi pada tumbuhan hijau dan terjadi di siang hari. Ini salah satu alasan kenapa ketika kita berteduh di bawah pohon yang lebat daunnya pada siang hari itu terasa sejuk. Karena pada siang hari terjadi reaksi fotosintesis di mana daun-daun itu akan menghasilkan gas oksigen. Ya, dari reaksi kimianya kamu bisa lihat bahwa gas O2, gas oksigen itu berada di sebelah kanan tanda panah. Ya. Semua yang berada di sebelah kanan tanda panah pada reaksi kimia adalah hasil reaksi atau produk. Yang berada di sebelah kiri tanda panah pada reaksi kimia adalah reaktan atau bahan-bahan untuk terjadinya reaksi. Jadi, pada persamaan kimia ini dapat kamu lihat bahwa CO2 tambah H2O itu menjadi C6H12O6 ditambah O2. Jadi, gas karbon dioksida ditambah uap air ditambah sinar UV ya, itu akan menghasilkan glukosa dan gas oksigen. Jadi oksigen itu sebagai hasil reaksinya. Nah, pada reaksi ini kita lihat oksigennya berada di sebelah kanan tanda panah, berarti dia hasil, berarti reaksi ini adalah reaksi reduksi. Lanjut lagi, apa pengertian oksidasi? Kebalikan dari reduksi, bahwa oksidasi adalah reaksi yang menangkap oksigen atau reaksi yang membutuhkan oksigen. Membutuhkan berarti di sini oksigen sebagai reaktannya atau bahan-bahannya. Nah, contoh dari reaksi oksidasi adalah reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran tidak akan dapat terjadi tanpa adanya gas oksigen. Contoh dari reaksi kimianya di sini kita lihat yaitu pembakaran gas metana ya, CH4 ditambah O2. Nah, kita lihat di sini bahwa O2 berada di sebelah kiri tanda panah. Sebelah kiri tanda panah berarti dia bahan-bahannya, reaktannya. Artinya oksigen di sini dibutuhkan, ditangkap dari udara. Tanpa ada oksigen maka reaksi ini tidak dapat terjadi. Ini menunjukkan bahwa reaksi pembakaran metana ini adalah reaksi oksidasi. Berikutnya dari sudut pandang elektron. Apa pengertian reaksi reduksi dan oksidasi? Kita lihat ya, reaksi reduksi adalah reaksi yang membutuhkan elektron. Membutuhkan berarti reaksi ini tidak dapat terjadi tanpa adanya elektron. Nah, ciri-cirinya apa? Ketika elektron posisinya berada di sebelah kiri tanda panah. Jadi kalau elektron posisinya berada di sebelah kiri tanda panah, itu adalah reaksi reduksi. Nah, kalau posisinya di sebelah kiri tanda panah itu artinya elektron sebagai hasil. Nah, berarti reaksinya adalah reaksi oksidasi, karena pengertian reaksi oksidasi adalah reaksi yang melepas elektron. Elektron sebagai hasilnya.
posisinya berada di sebelah kanan tanda panah itu adalah oksidasi. Kalau posisi elektronnya berada di sebelah kiri tanda panah itu adalah reaksi reduksi. Lanjut lagi ya ke sudut pandang yang ketiga, yaitu bilox. Bilox adalah bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi. Jadi bilangan oksidasi suatu senyawa itu bisa naik atau turun. Nah, reaksi reduksi itu biloxnya turun. Ya, contohnya masih sama seperti contoh yang tadi, Cl2 ditambah 2 elektron itu jadi 2 Cl-. Di sebelah kiri, Cl itu biloxnya, bilangan oksidasinya adalah 0. Sedangkan di sebelah kanan, bilangan oksidasinya adalah -1 karena muatannya -1. Ya, Cl di sebelah kiri itu 0 karena tidak bermuatan. Di sebelah kanan, Cl biloxnya adalah -1. Jadi dari 0 ke -1, ya, awalnya 0 menjadi -1 itu berarti turun. Nah, bilox turun berarti reaksi ini adalah reaksi reduksi. Berikutnya, ketika biloxnya naik disebut reaksi oksidasi. Ya, kalau biloxnya naik reaksi oksidasi. Contohnya apa? Contohnya 2Na menjadi 2Na+. Na di sebelah kiri itu tidak ada muatannya, berarti biloxnya, bilangan oksidasinya 0. Sedangkan Na di sebelah kanan tanda panah itu muatannya +1, kan Na positif. Jadi dari 0 di sebelah kiri muatannya atau biloxnya itu 0, di sebelah kanan biloxnya positif 1. Dari 0 menjadi positif 1 itu berarti naik. Kalau biloxnya naik, maka reaksinya adalah reaksi oksidasi. Oke, semoga paham ya sampai di sini. Kita lanjutkan lagi ke submateri yang berikutnya, yaitu peraturan menentukan bilox. Bagaimana sih menentukan bilangan oksidasi dari suatu senyawa atau unsur-unsur? Jadi ada 6 aturan dalam menentukan bilox ya, yang harus kalian ingat. Yang pertama yaitu bilox unsur bebas adalah 0. Bilox unsur bebas adalah 0. Unsur bebas yaitu unsur yang berikatan dengan sejenisnya, tidak ada unsur lain di dalamnya. Misalnya O2. Ya, ini biloxnya, bilangan oksidasinya adalah 0. Kemudian ini gas oksigen ya. Terus ozon, O3, biloxnya juga 0. Selanjutnya gas klorin, Cl2, biloxnya 0. Kemudian gas nitrogen, N2, biloxnya 0. Jadi ini unsur bebas yang berikatan dengan hanya sesama atom itu tanpa ada atom unsur-unsur lain, maka itu disebut sebagai unsur bebas. Nah, unsur bebas itu biloxnya adalah 0. Yang kedua, bilox unsur logam adalah positif. Ya, nilainya positif sesuai dengan golongannya. Yang pasti dia positif dan besarnya itu sesuai dengan golongan di mana ditemukan logam itu pada tabel periodik. Jadi kalau golongan 1A maka dia positif 1, golongan 2A positif 2. Contohnya pada senyawa NaCl ya, natrium klorida. Bilox Na adalah positif 1 karena Na ini unsur natrium itu berada di golongan 1A. Golongan 1A adalah logam kecuali hidrogen ya. Jadi golongan 1A itu mulai dari hidrogen, litium ya, natrium. Nah, ini dia. Karena golongan 1A maka dia biloxnya 1 dan nilainya positif ya. Semua logam itu positif dan dia tergantung golongannya. Berikutnya contohnya yaitu MgO, magnesium oksida. Mg di sini berapa biloxnya? Kita lihat Mg itu adalah atom dari unsur di golongan 2A ya. Golongan 2A itu mulai dari berilium ya, terus magnesium, kalsium dan seterusnya. Nah, ini magnesium berada di golongan 2A.
Berarti biloxnya adalah 2 dan karena dia logam nilainya positif. Maka bilox Mg adalah positif 2. Ya, begitu juga dengan Al. Kita ambil contoh Al, aluminium hidroksida. AlOH 3 kali. Berapa bilox Al? Ingat Al ada di golongan 3A. Ya, golongan 3A. Golongan 3A itu mulai dari boron, aluminium, gallium. Jadi di sini aluminium itu golongan 3A. Golongan 3A berarti biloxnya 3 karena dia logam maka positif. Sehingga bilox dari aluminium adalah positif 3 ya. Bilox Na itu positif 1 karena dia golongan 1A. Bilox Mg adalah positif 2 karena dia golongan 2A. Batasnya ya. Terus bilox Al adalah positif 3 karena dia golongan 3A. Peraturan yang ketiga yaitu bilox atom hidrogen adalah positif 1. Bilox atom hidrogen adalah positif 1. Bilox atom hidrogen adalah positif 1 dimanapun dia berada. Kecuali memang yang ditanyakan adalah atom hidrogen itu sendiri. Jadi contohnya pada senyawa amonia NH3. NH3, maka bilox H di sini adalah positif 1 ya. Pada senyawa H2O, maka bilox H di sini adalah positif 1 ya. Atau pada senyawa asam sulfat H2SO4, maka di sini bilox H adalah positif 1. Peraturan yang keempat yaitu bilox atom oksigen adalah minus 2. Bilox atom oksigen adalah minus 2. Sama seperti hidrogen, bilox oksigen juga sudah ditetapkan yaitu minus 2. Bilox oksigen adalah minus 2, kecuali dia yang ditanyakan. Misalnya pada senyawa H2SO4, asam sulfat ya. Di sini atom H biloxnya adalah plus 1, sedangkan oksigen adalah minus 2 ya, ini dia. Jadi ini biloxnya. Dari sini nanti kita bisa mencari bilox atom S, sulfurnya. Karena hidrogen itu sudah ditetapkan positif 1, oksigen negatif 2. Contoh lain yaitu pada senyawa natrium hidroksida, NaOH. Nah, atom hidrogen biloxnya adalah positif 1. Atom oksigen biloxnya adalah negatif 2. Maka nanti kita bisa mencari bilox dari atom natrium ya. Bilox oksigen adalah negatif 2. Yang kelima, jumlah bilox senyawa ion itu sama dengan jumlah muatannya. Ya, jumlah bilox senyawa ion sama dengan jumlah muatannya. Bilox senyawa ion, contohnya ion sulfat SO4 2 negatif. Maka jumlah biloxnya itu sama dengan jumlah muatannya. Muatannya adalah 2 negatif. Maka biloxnya minus 2 atau negatif 2. Kalau ada ion H positif, ya, ion H positif, ini muatannya positif 1, maka biloxnya juga positif 1. Contoh lain yaitu ion NO3 negatif. Ini muatannya adalah negatif 1, maka biloxnya adalah negatif 1. Contoh lain yaitu ion Al3 positif. Maka biloxnya sesuai muatannya, positif 3 ya. Jadi penulisan muatan dengan bilox itu terbalik ya. Kalau muatan dia besarnya dulu baru jenis muatannya, sedangkan bilox jenis muatannya dulu baru nilainya. Jadi ini senyawa ion, jumlah muatannya itu sama dengan biloxnya. Muatannya sama dengan biloxnya. Tapi untuk bilox walaupun 1 tetap ditulis ya, positif 1, negatif 1. Sedangkan pada muatan kalau 1 tidak perlu dituliskan.
Ini muatan senyawa ya, muatannya. Sedangkan ini adalah bilox. Yang keenam, bilox senyawa netral adalah 0. Bilox senyawa netral adalah 0. Senyawa netral adalah senyawa yang tidak bermuatan. Contohnya asam sulfat, H2SO4. Ini tidak ada muatannya, maka biloxnya adalah 0 ya. Biloxnya 0. Kemudian contoh lainnya yaitu natrium hidroksida, NaOH. Tidak ada muatannya, maka biloxnya juga 0. Selanjutnya air, H2O, biloxnya adalah 0. Contoh yang terakhir yaitu asam nitrat, HNO3. Ini biloxnya adalah 0 karena tidak ada muatannya di sini. Muatan itu yang di atas posisinya ya. Jadi dia tidak bermuatan atau muatannya 0, maka biloxnya 0. Submateri yang terakhir yaitu aplikasi reaksi redoks ya. Reaksi redoks itu dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada baterai ya. Baterai di sini ada dua jenis baterai kering. Baterai kering di sini maksudnya baterai yang tidak dapat diisi ulang, tidak dapat di-charge. Jadi dia sekali pakai langsung buang kalau udah habis. Nah, apa perbedaan dry cell ini dengan yang alkali? Ini ABC itu mereknya, jenisnya baterai kering atau dry cell. Alkalin itu mereknya, jenisnya baterai alkali ya. Jadi alkali itu artinya basa. Reaksi yang terjadi pada baterai alkali ini adalah reaksi dalam suasana basa. Sedangkan pada baterai biasa atau sel kering tadi, itu reaksi terjadi dalam suasana asam. Lalu apalagi perbedaannya? Perbedaannya pada kutub positifnya. Kutub positif dry cell atau sel kering itu adalah batang karbon ya atau batang grafit. Sedangkan pada baterai alkali kutub positifnya adalah MnO2. Jadi berbeda kutub positifnya. Tapi kutub negatifnya atau anodenya sama-sama seng atau zinc ya. Nah, apalagi perbedaannya? Perbedaan yang berikutnya yaitu pada elektrolit yang digunakan. Elektrolitnya pada sel kering itu menggunakan NH4Cl, ya, amonium klorida. Bentuknya pasta. Sedangkan pada baterai alkali, elektrolitnya adalah kalium hidroksida atau KOH. Bentuknya sama-sama pasta. Nah, disitulah perbedaan antara baterai biasa atau sel kering. Untuk reaksinya dapat kamu lihat pada buku kimia halaman 116 dan 117 ya. Reaksi yang terjadi pada baterai sel kering itu adalah pada suasana asam, sedangkan pada baterai alkali reaksi yang terjadi dalam suasana basa. Nah, efeknya apa? Karena di suasana asam itu menyebabkan lebih cepat terjadi korosi pada anodenya. Ya, kutub negatifnya tadi kan seng. Nah, pada baterai biasa atau sel kering, dia lebih cepat terjadi korosi atau perkaratan. Sedangkan baterai alkali itu lebih lama terjadinya perkaratan pada anodenya karena reaksinya terjadi dalam suasana basah. Oke, reaksi redoks berikutnya dapat kita jumpai pada aki ya, aki atau akumulator. Nah, aki ini disebut juga sebagai sel timbal ya atau PB, plumbum, karena dia terjadi di dalamnya itu ada rangkaian lempeng timbal. Nah, bedanya baterai ini dengan baterai yang sebelumnya kita bahas, ini dapat diisi ulang sehingga banyak juga orang yang mengatakan aki ini sebagai baterai basah. Ya, elektrolitnya adalah H2SO4 atau asam sulfat. Wujudnya cair. Kalau pada baterai sekali pakai tadi, elektrolitnya itu berbentuk pasta. Nah, sedangkan pada baterai isi ulang ini, baterai basah, elektrolitnya menggunakan asam sulfat ya, asam sulfat 30%. Oke, yang berikutnya yaitu pada proses lumpur aktif ya. Proses lumpur aktif ini
Ini ilustrasinya ya, gambarnya. Maksudnya apa ini Bunda proses lumpur aktif? Itu pengolahan air limbah ya, air limbah. Pengolahan air limbah dengan lumpur aktif ini pertama kali dikembangkan di Inggris ya. Kenapa dikatakan lumpur aktif? Karena dia melibatkan produksi mikroorganisme ya untuk mereduksi limbah-limbah organik. Jadi ada limbah organik, misalnya air yang banyak mikroba-mikrobanya itu dapat direaksikan dengan di dalam tangki aerasi ya untuk menghasilkan air limbah yang aman untuk digunakan pada proses berikutnya atau untuk dibuang langsung ke tanah. Jadi tidak merusak alam gitu ya. Jadi bagaimana prosesnya? Air limbah organik dimasukkan ke dalam tangki aerasi, lalu disitulah dilakukan pengadukan ya pada tangki aerasi tadi. Dilakukan pengadukan, dimasukkan senyawa-senyawanya berupa bakteri dan jamur ya. Nah, selanjutnya mengalir ke tangki berikutnya, tangki sedimentasi atau tangki untuk pengendapan. Nah, lumpur-lumpurnya itu tadi yang sudah diaktifasi, yang sudah dinonaktifkan oleh bakteri dan jamur itu akan mengendap sehingga bagian atas itu adalah air limbah yang sudah aman untuk digunakan pada tahap berikutnya ya. Bisa digunakan sebagai air minum ya, air bersih lah. Air digunakan, lumpurnya itu akan mengendap untuk kemudian dibuang, dan bagian atasnya itu air bersih. Air bersih ini dapat digunakan untuk proses selanjutnya. Bisa digunakan dalam rumah tangga ya, mungkin dengan penambahan zat-zat lain seperti tawas atau kaporit dan lain sebagainya. Yang pasti dia sudah aman dari bakteri-bakteri dan jamur-jamur yang berbahaya ya. Oke, itu tadi aplikasi reaksi redoks. Sampai sini materi kita pada pertemuan kali ini. Silahkan dicek Google Classroom, ada beberapa tugas untuk latihan ya, latihan bagi kalian menghitung bilox pada beberapa senyawa. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, supaya banyak yang merasakan manfaat dari video ini. Terima kasih, semoga usaha kita berkah dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.